Waktu 13 tahun gue pernah mencoba bunuh diri. Gue pernah meminum suatu zat yang memang bukan minuman. Gue nggak tahu ya, yang gue pikirin saat itu, gue udah nggak takut mati sih. Malah gue aja nggak percaya ada surga dan ada neraka saat itu. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acak cus. Nama gue Disha Devina, umur gue 23 tahun. Kegiatan gue aktif di bidang entertainment sebagai content creator, aktris, dan juga gue berteater. Jadi kalau dari pengalaman gue, titik terendah yang bikin gue hampir give up banget itu yang pertama kali adalah waktu gue umur 13 tahun, 14 tahun, 19 tahun, dan juga 21 tahun. Jadi saat itu gue mengalami mental breakdown, gue depresi, karena saat itu pertama kalinya gue merasa gue kaget karena keluarga gue itu satu tidak utuh lagi. Yang kedua, saat itu gue sangat deket banget sama bokap gue, dan dari kecil tuh gue gak pernah deket sama nyokap gue. Tapi saat itu karena shit happen, ada family drama, tiba-tiba bokap gue itu menjadi orang yang gue gak kenal lagi. Mereka divorce dan ada orang ketiga juga. Akhirnya di situ gue mengalami beberapa verbal dan physical abuse, dan gue juga menyaksikan itu. Gue, Disha Devina umur 13 tahun saat itu, gue sangat ingin mengakhiri hidup gue. Gue ngerasa, kenapa gue di rumah, tapi gue gak ngerasa ini rumah lagi. Sampai akhirnya di umur 14 juga masih berlanjut. Tapi umur 14 itu semakin, menurut gue semakin parah lagi. Gue mungkin dari dulu orang yang sangat gengsi nangis ya. Jadi gue selalu memendam itu gitu, dan sebagai anak kecil ya gue nggak tahu gue harus mencurahkan itu tuh di mana. Sampai akhirnya mungkin setahun gue pendem, yang ke-14 tahun itu adalah ledakan yang kedua yang bikin gue ngerasa gue udah gak kuat lagi gitu loh. Waktu 13 tahun gue pernah mencoba bunuh diri. Gue pernah meminum suatu zat yang memang bukan minuman. Gue gak tahu ya, yang gue pikirin saat itu, gue udah gak takut mati sih. Malah ketika ada titik itu gue malah mikir, gue aja gak percaya ada surga dan ada neraka saat itu. Gue cuma pengen ini berakhir. Lalu 14 tahun gue cutting. Tapi kedua usaha itu ya sia-sia aja, gagal. Walaupun gue sempat tuh ngerasain seberapa sakitnya, seberapa gak enaknya ketika lo gagal bunuh diri. Lebih sakit daripada lo mengambil keputusan untuk melakukan itu. Tapi ketika gagal itu lebih sakit. Selain sakit yang lo rasakan di diri lo sadar kalau ini tuh gak berakhir, lo gak bisa pergi dari sini. Mungkin yang orang bilang kadang menjadi baik-baik saja adalah pilihan. Dan saat itu gue memang sakit, tapi gue gak mau memilih untuk menderita. Gue memilih untuk membiasakan diri gue dengan segala situasi hidup yang baru, situasi rumah yang baru. Sampai akhirnya gue terbiasa tuh menjadi orang, dan ya udah, memang hidup lo kayak gini kok, Dis. Memang lo tidak mempunyai keluarga yang lengkap seperti teman-teman lo, and that's okay. 19 tahun itu adalah gebrakan yang tuh nampar gue banget, karena gue orang yang tadinya princess banget. Gue orang yang tadinya madam banget. Gue tipe orang yang, ya lo tau deh kalau di film-film basic bitch kali ya, yang ngeselin banget. Yang gue bener-bener tipe yang gue selalu dapat apa yang gue mau, apapun itu. Gue selalu dimanja bokap gue punya apapun yang gue mau. Tapi saat itu shit happen, dan bokap gue itu udah gak jaya kayak dulu lagi. Dan jujur, nyokap gue itu adalah tipe orang yang menurut gue sih mendidik anaknya dengan cara yang ekstrim, dengan cara yang beda dari orang-orang yang lainnya. Dia itu, jenis waktu itu gue udah mulai syuting juga, tapi ya baru-baru mulai syuting. Berapa sih bayarannya? Dan lo tau lah, toh juga honor syuting itu gak langsung turun. Apalagi gue harus membagi dengan kuliah gue. Lalu nyokap gue bilang, "Apa kamu udah gak bisa kuliahin kamu? Terus gimana?" Gue bingung gitu. Gue kan anaknya, emang lo gak bisa gitu kuliahin gue? Emang lo gak bisa bantuin gue? Dan dia gak mau tahu, kamu udah kerja, kamu harus cari sendiri. Nyokap gue sangat pintar, dia tahu gue bukan tipe orang yang akan nyerah. Gue bukan tipe orang yang akan, ya udah gak apa-apa gak kuliah, no.
Dia tahu gue akan fight buat diri gue sendiri. Walaupun gue gak enak banget nih rasanya. Jadi saat itu gue tuh dapat beasiswa untuk gue keluar negeri. Tapi gak boleh. Alasannya nyokap gue, ya mama gak ada duit, kalau mau cari aja sendiri. Dan akhirnya gue menemukan fakta, gue baru tahu kalau nyokap gue itu kurang sehat secara mental. Gue gak bilang dia gila, tapi dia mempunyai masalah mental issue yang dia tidak handal dalam mengolah moodnya. Dia bisa menjadi orang yang sangat baik, tapi kadang dia bisa jadi orang yang benar-benar temperamen banget. Dan jujur gue benci punya nyokap kayak gitu. Kadang gue selalu dimarahin dengan hal yang bukan salah gue. Gue marah balik. Gue nggak tahu tuh cara handle dia gimana. Dan akhirnya setiap hari itu isinya cuma perang. Sampai akhirnya satu hari dia ngusir gue dari rumah perkara masalah yang itu aja, yang gue juga gak ngerti salah gue tuh di mana. Apakah gue tidak cukup baik untuk mandiri untuk lo? Apakah gue menjadi berprestasi itu tidak cukup untuk lo? Apakah gue menjadi mandiri juga tidak cukup? Semua yang gue lakuin salah. Gue gak punya kenangan yang baik sih tentang masa remaja gue ya, karena yang gue ingat pasti masa remaja gue penuh dengan amarah sama keadaan gue. Gue menjadi orang yang sangat ngelawan. Gue menjadi orang yang sangat rese, angkuh. Ya karena gue sibuk untuk menahan amarah gue tanpa gue harus memahami orang lain. Gue aja gak paham sama diri gue dan hidup gue sendiri gitu. 21 tahun itu kan menurut gue adalah masa ketika lo dari transformasi lo dari ABG ke dewasa, tapi lo belum dewasa. Lo baru banget tuh masuk ke fase itu dan gue kaget. Gue sekaget itu. Oh wow, gue udah mulai dewasa dan gue mulai dikasih tanggung jawab yang besar ketika gue dihadapkan sama pilihan-pilihan yang jujur gue gak bisa pilih gitu loh. Semuanya tuh terasa penting buat gue. Saat itu gue pun bisa dibilang gue pacaran sama orang yang bisa gue sebut sebagai soulmate gue. Orang yang bener-bener gue belum pernah ngerasain seklik itu. Gue menumpahkan segala sesuatunya ke dia. Dia tahu banget semua background hidup gue, apa yang gue rasain. Mungkin ketika lo mencintai orang di saat dia baik-baik aja itu hal-hal yang mudah, tapi ketika lo mencintai orang di saat terburuknya, bisa jadi dia gak cinta lagi sama lo. Bisa jadi bukan dia yang lo mau. Mungkin dia yang lo mau, tapi dia gak bisa jadi yang lo butuh. Jadi saat itu puncaknya gue ribut sama nyokap gue udah gak kuat. Gue berantem terus dan gue diusir dari rumah. Saat itu gue lagi skripsi. Terus gue pinjem duit sama manajemen gue karena saat itu juga gue gak ada duit. Gue pinjem, gue ngekos, gue diusir jam 10 malam. Terus habis itu gue langsung cari kosan. Di situ gue baru paham ternyata tinggal sendiri itu nggak seenak lo tinggal sama orang tua lo. Gimanapun kondisinya di rumah, tetap rumah lo sendiri itu ya paling enak. Sampai akhirnya ada satu malam gue memilih untuk gue udahin aja deh semua ini. Gue saat itu minum satu obat penenang ya. Gue langsung minum 1 strip. Menurut gue saat itu adalah cara bunuh diri paling aman. Ya udah mungkin gue hilang terus gue nggak bangun lagi. Dan gue sepede itu loh, gue bakal mati malam itu. Gue sempat minta maaf kok sama teman-teman gue. Kira gue sempat minta maaf sama nyokap bokap gue dan di saat gue tinggal sendiri itu nyokap gue nangis-nangis. Bokap gue juga begging gue untuk pulang. Besokannya gue tetap bangun, tapi udah malam. Dan pas gue bangun, gue cuma bisa nangis. Gue secapek itu, kayak kenapa gue gak mati aja sih? Kenapa gue masih bangun? Gue sebenci itu sih sama hidup gue saat itu. Karena saat itu, gue sama sekali gak ada pikiran lain selain gue mengakhiri luka ini. Gue udah gak peduli gue gagal atau enggak. Yang penting gue akhirin aja dulu. Untuk lo berpikir sedikit jernih menurut gue adalah ketika gue untuk mengingat lagi dulu gue pernah gagal bunuh diri lalu nextnya gagal atau enggak. Menurut gue itu masih ada sisi sedikit berpikir jernih ya untuk lu ya kalau gagal lagi gimana. Saat itu gue gak ada sama sekali. Sesimpel itu pikiran gue. Sesimpel yaudah kita akhirin aja ini. Malah saat itu gue gak percaya surga dan neraka itu ada. Lu udah gak bisa tuh berpikir apakah itu dosa atau enggak. Apakah surga dan neraka itu ada atau enggak. Apakah orang-orang akan sedih ketika lo pergi. Intinya gue cuma pengen mengakhiri rasa sakit ini aja. Gue gak kuat. Gue sangat merasa diri gue itu sekarang adalah gue yang baru.
setelah gebrakan terakhir terjadi di hidup gue. Yaitu waktu gue umur 22 tahun. No, masih di tahun yang sama, 21. Jadi 2 minggu setelah kejadian itu, setelah sakit-sakitnya itu, ternyata memang bener fix gue dapet nih project ini. Jadi waktu itu gue harus syuting di luar negeri, sekitar di Jepang 1 minggu, terus di Malaysia hampir 3 bulan. Dan ini bener-bener project yang gue mau. Sampai akhirnya gue memilih untuk ya udah gue tinggal dulu sebentar skripsi gue. Malah skripsinya gue bawa di saat gue syuting di sana. Wah, gue tuh pergi ke sana tuh dengan bisa Divina yang pergi dengan hati yang sangat hancur. Yang berharap aja tuh udah gak sanggup. Gue udah autopilot, gue pergi sendiri ke sana. Tapi ternyata sampai sana semuanya tuh berubah. Ini agak konyol sih. Gue bener-bener berubah total hidup gue di sana. Gue baru tahu ternyata di sana gue dapet peran utama. Gue di treat segitu baiknya sama orang-orang yang baru. Yang gue pikir, lah gue tanda tangan kontrak tuh gue kemana? Gue bener-bener gak ada di situ gitu. Gue tanda tangan tapi gue gak tahu pikiran gue di mana. Ibaratnya kayak mungkin waktu saat itu gue nangis-nangis, Tuhan bilang, "Tahan dulu, dikit lagi, bentar lagi. Yang lo mau tuh bentar lagi." Dan memang Tuhan sebaik itu ya. Maksud gue, ya dia kalau memang bikin rencana, bener-bener gak ada yang keren aja menurut gue. Selalu keren banget. Dan di sana gue ketemu satu cowok yang merubah hidup gue sampai sekarang. Gue juga nggak nyangka ya gue senyambung itu sama dia, lebih soulmate dari yang sebelumnya. Mungkin ini terdengar absurd ya kalau lo denger ini, tapi gue percaya sama istilah twin flame. Dan gue udah ketemu twin flame gue dan menurut gue dia adalah twin flame gue. Dia adalah laki-laki yang mempunyai background persis kayak gue. Yang sampai gue mikir lo adalah kopian gue tapi versi cowok. Dia jadi ngajarin gue banyak hal gitu loh. Dia tuh benar-benar inspiring buat gue gitu. Dia nggak nyuruh gue untuk ABCD, tapi dia ngasih gue contoh dimana kalau gue baru paham kenapa gue harus sakit banget waktu gue di Indonesia kemarin, kenapa gue harus keluar dari rumah, sampai akhirnya kenapa gue harus putus dari orang yang gue cinta mati-matian, ya karena gue harus ketemu sama cowok yang ini, ya karena banyak pesan yang mau disampaikan melalui si orang ini. Karena mungkin Tuhan udah nyampein pesan sama gue tapi gue gak mau denger, karena gue ngelawan aja gitu. Gue gak nurut, dibilang jangan, gue iya gitu loh. Sampai akhirnya ketika gue balik ke Indo, wah itu gue menjadi orang yang sangat baru. Gue menjadi orang yang punya goals, gue tahu gue mau kemana, gue punya semangat hidup yang baru. Dan jujur gue mempunyai rasa simpati kepada orang-orang yang pernah mengalami suffer from mental issue kayak gue. Orang-orang yang lost, orang-orang yang gak tahu gue tuh kenapa, gak ada yang bisa ngertiin gue. Kita udah baik-baik aja, kita udah gak pernah ribut. Dan gue memutuskan untuk gue ngertiin dia. Karena gimana pun juga gue waras, dia tuh sakit. Lo mau mempertanyakan ini sejauh apa? Lo maki-maki Tuhan lo maki-maki diri lo. Lo benci sama orang tua lo sampai kapanpun. Dia juga gak pengen kayak gini. Malah dia kasihan, dia tuh butuh bantuan. Tapi dia merasa tidak disayang gitu. Mungkin orang yang punya mental issue itu mengekspresikan bagaimana dia membutuhkan perhatian, affection, attention dari orang yang dia sayang, tapi dengan cara yang berbeda. Lalu kita yang waras bingung. Sampai akhirnya gue travel solo ke Bali sendiri. Gue udah kapok bunuh diri ceritanya. Karena ya udah gak sih, Tuhan lo baik Dis, kenapa lo harus bunuh diri? Akhirnya di travel solo itu gue baru paham yang namanya inner peace. Biasanya kalau lihat di quotes, apaan sih inner peace? Just peace without anything, without anyone. Lo terlalu sibuk menjalani hidup lo sendiri. Lo terlalu sibuk kerja di kota yang ramai, di kota yang selalu sibuk. Lo terlalu sibuk nih Dis mengejar duniawi, sampai Tuhan pengen ngomong sama lo aja, lo tuh nggak bisa denger. Suara hati lo sendiri aja tuh nggak kedengeran, karena lo udah digila-gilain sama ambisi lo, sama ego lo. Jadi ketika Tuhan tarik lo di tempat yang sepi, di situ akhirnya dia bisa deep talk sama lo melalui hati lo sendiri, melalui batin lo sendiri. Dan gue jadi sayang banget sama diri gue. Gue banyak merenung, gue banyak Q&A sama diri gue sendiri. Gue gak peduli orang bilang gue aneh, gue traveling solo, so what? Kenapa? Ya karena menurut gue mempunyai quality time yang bagus dengan diri gue sendiri. Sampai akhirnya gue ikut teater. Jadi di skrip di situ gue memerankan Nayaka. Nayaka itu adalah perempuan yang bipolar, delusional, manic disorder. Dia punya pola pikir yang sangat kompleks nih, dimana gue banyak banget tuh riset tentang mental illness,
gue banyak banget riset tentang penyakit-penyakit yang dimiliki sama karakter ini, dan pas banget skripnya itu adalah skrip yang pernah terjadi di hidup gue. Di situ adalah titik gue sadar, gue pikir gue udah maafin diri gue dan masa lalu gue, ternyata belum. Gue cuma tutup dan gue gak mau buka. Jadi suatu saat luka itu dikorek lagi, itu sakitnya bukan main. Dari situ gue memutuskan untuk udah Dis, mungkin memang ini udah saatnya lu maafin semuanya. Walaupun lu gak pernah dengar kata maaf dari mereka, lu maafin, lu tetap lakuin bagian lu sebagai orang yang baik. Dari situ akhirnya gue berdamai sama nyokap gue, bokap gue, mantan gue. Gue berusaha untuk menerima itu, dan gue sangat bersyukur kalau gue adalah Disa Devina yang kaya akan banyak rasa. Sampai akhirnya hasrat gue untuk menolong orang tuh jadi lebih tinggi lagi. Sampai akhirnya gue kepikiran untuk bikin suatu gerakan millennials. Ayo kita bikin obrolan-obrolan yang inspiring. Akhirnya gue bikin Just for Play. Ayo kita bikin crowdfunding. Akhirnya gue membangun crowdfunding sama teman-teman gue. Ayo kita turun ke jalan. Ayo kita bantu orang. Gue memiliki hasrat itu tuh lebih tinggi gitu. Karena gue tahu sendirian tuh gak enak. Gue sama nyokap gue itu adalah dua perempuan yang sangat dingin. Cara kita mengekspresikan rasa sayang kita itu biasanya by WhatsApp. Karena gue bukan tipe yang cheesy akan meluk dia bilang kangen, tapi kalau mungkin nyokap gue nonton, gue mau bilang sama nyokap gue, "Ma, makasih. Selamanya udah sangat hebat. Udah menjadi wanita yang sangat kuat. Dan terima kasih udah sabar membesarkan anak yang bandelnya minta ampun kayak gue. Tapi kalau mama gak membentuk kakak se-ekstrim itu, mungkin sekarang hidup kakak gak jelas dan kakak gak pengen bantu orang lain." Jangan lupa subscribe Cameo Project dan juga Just for Play. Karena di channel Just for Play gue banyak banget membahas hal-hal yang inspiring talk buat millennials. Jadi mungkin buat lo yang sekarang lagi bingung, yang sekarang lagi tersesat, yang sekarang lagi punya keresahan millennials yang lo nggak tahu lo harus mencari jawaban di mana, tonton video-video kita, siapa tahu relate buat kamu.